Seorang wanita memasukkan tangannya ke dalam wadah pembersih wajah. Dia terus meremas-remasnya, seolah mencari sesuatu. Ternyata, di dalamnya tersembunyi sebuah lilin sepanjang 2,5 meter. Inilah keuntungan memiliki dada yang besar. Belum lama ini, adik perempuan raja pergi berpetualang sendirian dan diserang oleh para goblin. Sang putri yang manja tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan diseret oleh para goblin ke sarang mereka. Raja merasa sedih dan marah setelah mengetahui hal ini. Jika dia gegabah mengirimkan pasukan untuk menyelamatkan adiknya yang diculik goblin saat bermain sendirian, skandal besar ini akan diketahui oleh para prajurit dan tersebar ke seluruh negeri. Hal ini akan memicu kerusuhan besar dan sangat merugikan. Satu-satunya cara adalah menemukan petualang yang kuat dan meminta mereka untuk menyelamatkan sang putri. Saat goblin disebut pahlawan kita, Goblin Slayer datang tanpa diundang. Aku sudah mendengar semuanya. Benar goblin, ya? Serahkan padaku. Sebelum pergi, Priestess merasa gelisah. Dia kemudian mengeluarkan pita biru dari wadah pembersih wajahnya. Ini adalah kunci menuju pusat labirin tempat goblin berada. Dan juga bayangan buruk Priestess bertahun-tahun lalu. Aku sungguh-sungguh berdoa agar kalian semua kembali dengan selamat. Aku mengerti. Itu juga yang kupikirkan. Setelah semuanya siap, Goblin Slayer segera berangkat untuk memulai penyelamatan. Mereka segera menemukan sarang goblin. Tidak lama setelah mereka masuk, para goblin datang. Kemarilah, akan kuubah kalian semua menjadi daging cincang. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga, Goblin Slayer meminta semua orang untuk menghemat mantra mereka. Bunuh sebanyak mungkin dengan pertarungan jarak dekat. Tapi goblin terlalu banyak, mereka kewalahan meskipun sudah berusaha sekuat tenaga. Melihat goblin semakin banyak, Goblin Slayer segera mengeluarkan minyak. Dia membuka tutup botol dan melemparkannya ke arah goblin, lalu menyalakannya dengan obor. Goblin yang terkena minyak langsung terbakar. Goblin Slayer kemudian mengeluarkan gulungan teleportasi. Gaya hisap yang kuat terpancar, menghisap semua goblin yang tersisa. Mereka kemudian menggunakan lift ke pusat labirin. Tempat itu penuh dengan goblin, dan banyak mayat petualang bergelimpangan di tanah. Pemandangan yang mengerikan. Pemimpinnya adalah seorang goblin saman. Sang putri sudah sekarat karena disiksa olehnya. Yang mengejutkan, goblin saman ini bisa menggunakan sihir, yaitu Holy Wall yang memiliki pertahanan sangat kuat. Goblin Slayer memutuskan untuk menghabisi goblin kecil di sekitarnya terlebih dahulu. Robek dan terbanglah tinggi. Selesaikan mereka. Panah-panah goblin berjatuhan seperti hujan deras. Untungnya, tidak ada goblin besar di sini. Goblin biasa langsung mati saat muncul. Tidak menimbulkan ancaman. Namun, Priestess memiliki firasat buruk. Melihat bercak darah di tanah, dan lingkaran sihir yang terbuat dari darah di sekitarnya. Priestess menyadari bahwa itu adalah persembahan untuk memanggil dewa jahat. Dia segera menggunakan purification untuk membersihkan semua bercak darah. Perisai goblin pun menghilang. Pendeta licik itu mencoba menggunakan sang putri sebagai sandera. Tapi di depan pahlawan kita, itu hanya trik murahan. Satu tendangan keselangkangan membuatnya jera. Matilah kau. Mereka berhasil menyelesaikan tugas dari raja. Meskipun sang putri terlihat sedikit trauma, saat Goblin Slayer sedang mendiskusikan cara membasmi goblin dan kelompoknya di atas, pendeta yang kepalanya terpenggal tiba-tiba bangkit kembali. Ia memanfaatkan kelengahan Goblin Slayer dan yang lainnya untuk mengaktifkan kembali formasi sihir. Menggunakan dirinya sendiri sebagai media untuk memanggil dewa jahat tingkat tinggi. Apakah ini tangan iblis tingkat tinggi? Tangan iblis. Dewa jahat itu mulai mengumpulkan kekuatan sihir. Kemudian melepaskan badai salju yang kuat ke arah mereka. Lizard Priest segera melindungi Priestess di belakangnya. Goblin Slayer juga bergegas membantu. Badai salju semakin mengganas. Begini terus tidak akan berhasil. Dwarf Saman melihat salju di tanah dan mendapat ide. Ia kemudian merapal mantra es, membuat dinding es untuk menahan badai salju, sambil mengisi ulang ramuan mereka. Mengingat tangan monster itu sepertinya tidak bergerak, Goblin Slayer bertanya apakah mereka harus mundur saja. High Elf Archer setuju. Tiba-tiba, tangan itu menghantam mereka. High Elf Archer tidak sempat menghindar dan terluka parah. Yang lain juga terluka, karena situasi telah berubah. Goblin Slayer memutuskan untuk bertarung. Pertama, ia menggunakan minyak pelumas untuk membuat dewa jahat itu terpeleset. Untuk membatasi gerakannya, lalu ia melempar kait untuk mengaitkan tangan monster itu. Tiba-tiba, tangan monster itu mengamuk dan membanting Goblin Slayer ke dinding. Untungnya, ia mengenakan baju zirah sehingga tidak terluka parah. Parahnya, dewa jahat itu bersiap melepaskan badai salju lagi. Di saat kritis, Dwarf Saman mengisi ulang mana Lizard Priest.
Menggunakan seluruh tenaganya, Lizard Priest memanggil Dragon Tooth terakhir. Lalu High Elf Archer memanah dewa jahat itu. Akhirnya, mantra badai salju terhenti. Goblin Slayer menarik tali sekuat tenaga. Priestess membuka pintu besi pada waktu yang tepat. Dengan kerjasama yang baik, mereka berhasil menarik monster itu ke dalam lift. Tapi itu belum cukup untuk membunuhnya. Tangan monster itu mencoba memanjat keluar. Priestess segera menggunakan Holy Wall untuk menutup pintu keluar. Karena terus-menerus dihantam, Holy Wall mulai retak. Priestess kehabisan tenaga dan pingsan. Situasinya sangat gawat. Untungnya, lift datang tepat waktu. Terjepit di antara dua kekuatan besar, tangan monster itu hancur. Mereka mengira semuanya telah berakhir. Namun, saat Goblin Slayer dan yang lainnya keluar, mereka dihadapkan oleh ribuan pasukan goblin. Berdatangan seperti air bah. Saat mereka merasa putus asa, penguasa pedang penghakiman ilahi, wahai sang penimbang, tunjukkanlah kekuatan ilahimu. Itu adalah 9 petir dewa dari petualang peringkat emas. Ternyata, Sword Maiden merasakan aura kebangkitan dewa kekacauan di tempat ini. Jadi ia membawa pasukan raja dan segera datang ke sini. Sebenarnya, ia hanya menggunakan alasan membasmi dewa jahat untuk membantu Goblin Slayer. Aku sudah memberitahunya, apa yang harus dilakukan adalah pilihannya. Check-in Master, tahukah kau betapa giginya goblin untuk berkembang biak? Meskipun kecil, mereka sangat kuat dalam hal reproduksi. Hanya dalam 2,5 tahun, non-bangsawan ini telah melahirkan ribuan goblin, benar-benar mesin reproduksi. Untungnya, Goblin Slayer menerima permintaan dan segera menyelamatkannya. Kupikir masalahnya sudah selesai, tapi nona itu tiba-tiba menawarkan diri untuk bergabung dengan tim Goblin Slayer untuk membasmi goblin. Dia ingin merebut kembali semua yang telah hilang. Goblin Slayer berempati dengannya dan setuju. Keesokan harinya, mereka menyamar sebagai pemuja goblin dan pergi ke markas goblin untuk mempersembahkan persembahan. Mereka berencana untuk menyerang secara tiba-tiba. Setelah gerbang dibuka, seorang pendeta besar goblin muncul. Lizard Priest menggunakan sihir untuk berkomunikasi. Setelah menjelaskan tujuan mereka, mereka berhasil masuk. Jumlah goblin di dalam sangat banyak, dan senjata mereka sangat bagus. Seperti tentara terlatih, mereka mengikuti pendeta ke penjara bawah tanah. Di dalamnya penuh dengan budak telanjang dan mayat. Pendeta membawa mereka ke sel terdalam, dan menatap ketiga gadis itu dengan nafsu. Goblin Slayer membuka pintu sel. Nona itu tak bisa menahan amarahnya lagi. Dia mencekik leher goblin, dan memukul wajahnya berulang kali. Goblin lain ingin memberitahu, tapi dibunuh Goblin Slayer. Mereka pergi ke gudang senjata, dan memilih beberapa senjata. Sisanya dihancurkan. Di menara, mereka menemukan Goblin Paladin. Terlihat sangat kuat. Ia sedang mengadakan semacam upacara pemberian gelar. Namun para pendeta yang dibutuhkan untuk ritual telah dibunuh oleh Goblin Slayer. Saat itu, lambang di leher Nona mulai memanas. Rasa sakit membuatnya melompat dan berteriak. Hal ini pun menarik perhatian Paladin Goblin. Ia langsung memerintahkan bawahannya untuk memanah. Semua orang segera tiarap. Situasi sangat gawat. Goblin Slayer memutuskan untuk membagi tim. 3 pria kadal bertugas menghancurkan lumbung dan menyelamatkan tawanan. Sementara Goblin Slayer dan lainnya menjadi umpan. Aksi pun dimulai. Goblin Slayer memimpin jalan. 2 orang di belakang hanya perlu mengikutinya. Goblin terus mengejar tanpa henti. Tak bisa dilepaskan atau dibunuh habis. Untungnya 3 pria kadal berhasil meledakkan lumbung dan menciptakan kekacauan. Goblin Slayer dan lainnya memanfaatkan kesempatan untuk menghancurkan menara penjaga. Saat mereka bersiap mundur, Paladin muncul dengan senyum jahat dan pedang terangkat. Goblin Slayer tanpa ragu langsung menyambutnya. Pertarungan sengit pun terjadi tanpa pemenang jelas. Namun senjata mereka berbeda jauh. Pedang biasa milik Goblin Slayer langsung patah. Paladin tak memberinya kesempatan. Menggunakan teknik pedang bayangan misterius, Goblin Slayer kembali menyerang untuk menahannya. Memberi waktu pada gadis di belakang untuk menyiapkan sihir. Tak lama kemudian, sang nona memanggil petir dahsyat, memanggang para goblin kecil di sekitarnya hingga gosong. Pendeta wanita cepat mengikat tali. Pembunuh goblin melempar pedang patah untuk mengalihkan perhatian Paladin. Lalu memeluk kedua gadis itu dan melompat turun dari kastil sambil memegang tali. Di sisi lain, trio Lizardman juga berhasil menyelesaikan misi dan melarikan diri. Tidak sempat untuk minum lagi, para goblin keluar dari sarang. Mereka tidak akan melepaskan para petualang dengan mudah. Dwarf menggunakan sihir air untuk membuat lawannya tersungkur. Elf menembakkan panah tapi dihadang oleh Paladin menggunakan goblin kecil. Melihat desa tidak jauh di depan, pembunuh goblin menyadari bahwa dia harus menyelesaikan pertempuran di sini. Pertama,
bunuh goblin yang mendekat satu persatu. Untuk mengurangi jumlah mereka, kemudian, pikat goblin ke sebuah lembah. Pembunuh goblin telah memikirkan strategi untuk menghadapinya. Menerima pedang taring naga dari Lizardman, Dwarf mengeluarkan sihir air terakhirnya, utamanya untuk membersihkan goblin kecil di kedua sisi, menciptakan lingkungan duel untuk pembunuh goblin. Elf siap memberikan perlindungan dengan panahnya. Kemenangan atau kekalahan akan ditentukan di antara mereka berdua, hanya melalui pertarungan singkat. Paladin ternyata telah mempelajari ilmu pedang pembunuh goblin. Lihat ini, pembunuh goblin merendahkan tubuhnya dan mengambil posisi bertahan. Paladin tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba menusukkan pedangnya ke arah pembunuh goblin. Kau tertipu. Yang namanya goblin, walaupun bodoh, tapi bukan idiot. Tapi, kaulah idiotnya. Dengan begitu, Paladin dibunuh oleh pembunuh goblin dengan satu tebasan di leher. Nona bangsawan mulai membaca mantra. Petir menyambar dari langit. Getaran hebat memicu longsoran salju yang dahsyat. Para goblin tidak sempat melarikan diri dan terkubur oleh salju tanpa ampun. Dalam situasi kritis, pendeta wanita mengaktifkan dinding suci untuk menghalangi salju. Sedangkan pembunuh goblin bernasib buruk, terkubur di bawah salju bersama para goblin. Setelah semuanya kembali tenang, hanya ada salju tebal di bawah kaki. Tidak ada jejak pembunuh goblin. Nona bangsawan menjadi khawatir, tapi pendeta wanita sudah terbiasa. Lagi pula, dia adalah pembunuh goblin. Bagaimana mungkin dia mati semudah itu? Di tengah percakapan, pembunuh goblin muncul dari tumpukan salju. Dan pedang suci ini akhirnya kembali ke pemilik aslinya. Nona bangsawan meneteskan air mata. Siksaan selama 2,5 tahun tampaknya telah ditebus saat ini. Kau benar-benar cengeng. Cek Kapcut, ini adalah momen paling putus asa bagi tim pembunuh goblin di musim pertama. Pendeta wanita digigit di bahunya oleh pahlawan goblin. Pakaian putri elf dirobek oleh goblin kecil. Dwarf dan Lizardman yang menyaksikan semuanya tidak berdaya. Dan tragedi ini dimulai 2,5 hari yang lalu. Hari itu, tim pembunuh goblin menerima permintaan dan datang ke kota air. Namun yang mengejutkan semua orang, klien kali ini ternyata adalah seorang petualang peringkat emas. Dan dia adalah pendeta pedang suci yang membuat prestasi besar saat Taufa Raja Iblis. Seharusnya, petualang sehebat ini tidak membutuhkan bantuan. Pembunuh goblin tidak banyak bertanya. Lagi pula, ini tentang membasmi goblin. Bahkan tanpa imbalan, pembunuh goblin tidak akan menolak. Lalu bertanya di mana lokasi para goblin. Pendeta suci menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu, mayat seorang pendeta wanita ditemukan di gang kecil di dekat sini. Laporan autopsi menunjukkan bahwa dia dicincang hidup-hidup. Awalnya, orang-orang mengira ini hanya serangan monster biasa. Sampai hari berikutnya, seorang penjaga melihat kejadian yang sama di gang itu. Dia kemudian maju dan membunuh monster itu. Dan ternyata itu adalah goblin. Setelah mendengar deskripsi pendeta wanita, Goblin Slayer sudah punya gambaran umum. Tak lama kemudian, mereka tiba di selokan di bawah kota. Benar saja, banyak goblin berkumpul di sana. Tiba-tiba, peri elf mendengar sesuatu mendekat. Goblin Slayer segera menggantung lampu minyak untuk bersiap bertarung. Yang lain juga mengambil posisi mereka. Detik berikutnya, pemandangan di depan mereka mengejutkan semua orang. Puluhan goblin terlihat menaiki kapal induk yang melaju cepat. Setelah pemimpin mereka memberi aba-aba, para pemanah goblin di barisan depan bersiap. Hujan panah pun menghujani kelompok Goblin Slayer. Pendeta wanita tak berani lengah dan segera merapalkan mantra untuk membuat perisai suci dan melindungi rekan-rekannya. Waktunya sempit, Goblin Slayer segera mengatur serangan balasan. Pertama, dia melempar bubuk merica. Goblin yang terkena langsung kesakitan. Kemudian, Goblin Slayer dan Lizard Priest melompat ke kapal dan memanfaatkan kondisi goblin yang lemah untuk menghabisi mereka. Matilah kalian, semut-semut. 9. 10. Lebih cepat kalau yang pakai baju zirah dilempar saja. Siap, Bung. 16. Jumlah goblin terlalu banyak. Peri elf mulai memberikan tembakan perlindungan dari kejauhan untuk meringankan beban Goblin Slayer. Pendeta wanita bertugas memanggil perisai kecil untuk melindungi peri elf. Kerjasama mereka sangat baik, baik dalam menyerang maupun bertahan. Akhirnya, giliran Dwarf Saman merapalkan mantra. Dia langsung menggunakan Chibaku Tensei. Chibaku Tensei. Karena Chibaku Tensei menimbulkan kegaduhan yang besar, Goblin Slayer sadar mereka tidak bisa berlama-lama. Jadi, dia memutuskan untuk tidak beristirahat.
dan menyuruh tim untuk terus maju. Begitu dia selesai bicara, seekor monster raksasa muncul dari air. Goblin-goblin itu bahkan tidak cukup untuk mengganjal giginya. Melihat itu, mereka semua langsung kabur. Yang lebih buruk lagi, sejumlah besar goblin muncul tak jauh di depan mereka, dengan perlengkapan yang sangat bagus. Tapi Goblin Slayer tetap tenang. Dia akan memanfaatkan goblin-goblin renyah ini untuk mengisi perut monster raksasa di belakang. Oh, Ibu Pertiwi yang penuh kasih, berikanlah kami yang mengembara dalam kegelapan cahaya sucimu. Ternyata Goblin Slayer sudah menduga bahwa para goblin akan menyerang sumber cahaya. Jadi, dia sudah menggantung lampu minyak di tubuh monster raksasa itu. Agar mereka saling bertarung, Goblin Slayer kemudian menyuruh semua orang untuk fokus. Bagaimanapun, armada goblin sebesar ini pasti dipimpin oleh saman tingkat tinggi. Tak lama kemudian, kelompok Goblin Slayer tiba di labirin terdalam di bawah tanah. Mereka mendobrak pintu kayu dan masuk ke ruang rahasia. Peri elf melihat sekeliling. Tidak ada tanda-tanda goblin. Hanya ada seorang gadis berambut kusut, dirantai dengan erat. Pendeta wanita langsung merasa iba dan ingin menyelamatkannya. Goblin Slayer segera menghentikannya. Lihat. Saat mereka lengah, tiba-tiba pintu di belakang mereka tertutup. Tim Goblin Slayer terjebak. Gas beracun mulai merembes dari dinding. Dalam sekejap, gas itu memenuhi seluruh ruangan. Begini tidak akan berhasil. Kalaupun tidak mati karena racun, kita akan tetap menjadi mangsa goblin. Goblin Slayer menganalisis situasi. Lalu dia membagikan masker kepada semua orang untuk mengurangi efek racun. Kemudian dia memberikan 2 kantong semen kepada dwarf untuk menutup celah di dinding. Terakhir, dia menggeser peti mati batu untuk menahan pintu. Setelah semuanya siap, Lizardman memanggil Dragon Tooth Warrior untuk bantuan. Pendeta wanita merapal Holy Wall sebagai perisai. Karena celah di dinding sudah tertutup, gas beracun mulai mengalir keluar. Hal ini membuat para goblin mengamuk dan mendobrak pintu. Namun, yang mengejutkan, di antara goblin-goblin kecil itu terdapat seorang goblin champion. Tiba-tiba, ribuan goblin menyerbu seperti air bah. Untungnya, pendeta wanita telah mengaktifkan Holy Wall untuk melindungi tim. High Elf dan Dwarf memberikan dukungan tembakan dari belakang. Sementara Goblin Slayer dan Lizardman bertarung di garis depan. Goblin Slayer tidak menganggap remeh goblin kecil. Seperti kata pepatah, tangkap rajanya dulu. Goblin Slayer menyerang Goblin Champion. Namun, Goblin Champion menggunakan anak buahnya sebagai tameng. Ternyata dia tidak hanya kuat, tapi juga cerdik. Lalu dia mengayunkan gada besarnya dan menghantam Goblin Slayer. Serangan itu sangat kuat. Jika tidak ada baju zirah, Goblin Slayer pasti sudah mati. Melihat pemimpin mereka kalah, pendeta wanita menjadi panik. Holy Wall segera dihancurkan oleh para goblin. Situasi berbalik melawan mereka. Tanpa perisai, goblin mulai mengeroyok. Formasi mereka hancur. Mereka mulai kelelahan. Ya Tuhan. Mendengar teriakan putus asa rekan-rekannya, Goblin Slayer teringat masa-masa indah bersama kakaknya, begitu lemah dan tak berdaya, menyaksikan tragedi terjadi, tanpa bisa melindungi siapapun. Ingatan yang menyakitkan itu membangkitkan Goblin Slayer. Ketidakberdayaan dan rasa malu masa lalunya berubah menjadi kekuatan amarah. Terus maju, terus berjuang. Selama masih bernapas, Goblin Slayer tidak akan berhenti membasmi goblin. Rasa tercekik di lehernya membuat Goblin Champion merasakan ancaman kematian. Dia menggedor dinding dengan panik, berusaha melepaskan Goblin Slayer. Namun, sang prajurit telah siap mati. Bahkan jika tubuhnya hancur berkeping-keping, ia tak akan pernah melepaskan genggamannya. Rekan-rekan timnya pun bangkit kembali. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan kesempatan bagi Goblin Slayer bertarung 1 lawan 1. Pergilah ke neraka. Siapa selanjutnya? Kau. Atau kau. Ada lagi.